Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan menyampaikan sebuah tema tentang betapa tinggi makom ataupun kedudukan orang-orang yang berilmu dan dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, kepada manusia lain. Bahkan karena begitu tinggi ataupun begitu berharganya kedudukan orang seperti itu di mata Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan keistimewaan. Dia mendapatkan keistimewaan apa? Dia akan dimintakan ampun oleh segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang pertama akan saya sampaikan sebuah ayat dari surat Ghafir ataupun surat Al-Mu'min ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu. Para malaikat yang membawa ataupun dia menjadi penjaga daripada arsy Allah Subhanahu wa taala, singgasan Allah Subhanahu wa taala, wa man haulahu, dan juga malaikat-malaikat yang di sekitarnya begitu. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka selalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat pun akan memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kemudian dalam sebuah hadis diterangkan lagi, kata mereka semuanya ada perlakuan khusus memintakan ampun dari para malaikat kepada apa? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan, selalu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, selalu menyampaikan ilmu-ilmu tentang kebaikan kepada orang lain, kepada para guru, kepada para ustadz, para kiai, para ulama, yang selalu teguh mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, al-khair, mengajak kepada al-khair, kepada kebaikan. Ini hadisnya saya bacakan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, berkata, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardin, dan juga penduduk langit dan penduduk bumi, penduduk langit dan penduduk bumi, para malaikat dan penduduk bumi. Siapapun yang namanya penduduk bumi kan berarti bukan hanya manusia, tapi mungkin para jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan terutama adalah para manusia, begitu ya. Itu kan semua yang mendiami atau menjadi penghuni daripada bumi kita, begitu. Para malaikat itu kalau penduduk langit mungkin para malaikat, atau mungkin para arwah-arwah, menghuni lapisan-lapisan langit. Sampai dikatakan oleh Nabi, hatta namlata fi hujriha, sampai seekor semut yang berada di sarang, di lubangnya. Semut berarti kan binatang paling kecil, Jadi
manusia ataupun hewan, sampai Nabi mengatakan apa waktu itu mungkin yang mungkin bisa dilihat oleh mata kita pada waktu itu oleh mata manusia adalah binatang yang paling kecil adalah ya semut begitu kan. Kalau sekarang kan dengan teknologi mikroskop begitu kan, itu kan mungkin ada banyak sekali itu binatang yang mungkin lebih kecil daripada semut ya. Kalau untuk sekarang ya, kuman atau mungkin apa ya, mikroba dan mungkin virus barangkali, itu kan makhluk yang paling kecil lagi begitu. Kalau dulu semut begitu, tapi di sini sampai semut di lubangnya, di lubang semutnya begitu. Wa hatal hut, sampai ikan di laut. Pada zaman Nabi itu jarang sekali orang melihat laut begitu kan. Tapi kemudian Nabi mengatakan ikan di laut ya. Hatal hut fil bahr, ikan di lautan. Ikan kan bermacam-macam, jutaan ikan, bermacam-macam ikan dari yang paling besar sampai yang paling kecil ya. Di laut mungkin yang kecil seperti plankton begitu kan. Ya, sampai yang paling kecil ya. Apa yang mereka lakukan? La yusalluna ala muallimin nas al khair. Ya. Mereka selalu berkirim sholawat ya. Bersolawat dalam arti agar Allah memberikan rahmat, memberikan berkahnya kepada siapa? Ala muallimin nas al khair, kepada orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia lain. Jadi selalu mengajak orang lain, mengajak komunitasnya, mengajak jamaahnya untuk berbuat kebaikan. Itu dapat perlakuan khusus ya dari segenap makhluk di langit dan di bumi. Dari para malaikat, manusia, binatang dan lain sebagainya. Mereka selalu mendoakan kita ya, memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ya selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini juga mengandung makna juga bahwa kita seyogianya siapapun menjadi muslim ya, untuk setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan, agar bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena bagaimana kita akan mengajarkan orang lain ya, bagaimana kita akan menyebarkan ilmu kepada orang lain kalau kita tidak punya pengetahuan. Tapi kalau kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, kita bersekolah, kita nyantri ya, kita dari punya bekal, punya modal untuk menyampaikan suatu kebaikan yang kita ketahui kepada orang lain. Jadi hadisnya juga sekaligus mengandung perintah betapa pentingnya kita belajar, kita menuntut ilmu ya. Dalam hadis lain dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Kalau kita sudah berilmu, sudah menjadi orang alim, orang yang tahu, kita pasti jadi punya kewajiban juga untuk menyebarkan ilmu kita kepada orang lain. Nah, di hadis berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul SAW bersabda ya, ini melengkapi hadis yang tadi ya. Tadi kan dikatakan segenap makhluk dari para malaikat sampai semut sekalipun berkirim selawat kepada orang-orang yang gemar mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Apa itu sabda Nabi? La yastaghfiru lil alim, pasti ya, yakti kalau bahasa Jawanya, pasti akan memintakan ampun untuk
orang alim, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, begitu. Siapa? Man fis samawati, para penduduk langit, para malaikat terutama ya. Wa man fil ardi, dan juga siapapun yang menjadi penduduk bumi. Tadi kan di hadis sebelumnya dikatakan ya, sampai seekor semut, sampai ikan di lautan ya. Maka ini juga di sini dikatakan hatal hitanu fil bahri ya toh. Sampai-sampai apa? Binatang-binatang yang ada di lautan ya. Ikan-ikan di laut. Di sini keterangannya ay yad'una lahu bil maghfirah, berdoa kepada Allah ya agar memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada orang yang alim, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, di sini ada keterangan juga ya pada kitab yang saya baca di sini. Hatal hitan itu maksudnya adalah yashmalu kulla dawabil ard. Nah, mencakup semua apa? Binatang-binatang gegermetan, ini bahasa Jawanya, gegermetan yang ada di bumi ya. Binatang melata semua yang apa, yang berjalan di muka bumi ya, di lautan itu tercakup di situ semuanya. Jadi segenap binatang, termasuk nanti ya apa, dari binatang yang paling besar sampai yang paling kecil ya. Binatang saja mereka bertasbih kepada Allah dan juga berkirim salat kepada Allah dan memintakan apa, ampun apa kepada Allah untuk orang-orang yang alim tadi itu, yang orang yang alim dan apa, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, ini tadi kata Markus semuanya, beberapa hadis yang saya baca juga sebuah ayat Al-Quran yang juga tadi saya sampaikan tentang pentingnya kita menjadi orang alim, menjadi orang berilmu, yang itu juga mengandung arti pentingnya kita untuk apa, bersemangat apa, untuk mencari ilmu, ya bersekolah, nyantri, karena dengan kita nyantri, kita punya ilmu, kita punya wawasan, kita bisa punya modal untuk apa, mengajarkannya kepada orang lain. Ya, ilmu itu harus disebarkan, jangan dipek dewe, jangan dinikmati sendiri, harus diajarkan kepada orang lain. Dan Allah menjanjikan ya suatu kompensasi yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa kepada orang-orang seperti itu, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Bagaimana? Ya, sudah saya sebutkan, para malaikat, makhluk di langit yang dan di bumi selalu berkirim selawat dan selalu memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang seperti itu. Semoga kita semuanya, keluarga kita adalah orang-orang yang gemar sekali dengan ilmu pengetahuan, ya, gemar membaca, gemar mencari informasi yang baik-baik, yang mengandung maslahat, yang akan berguna untuk apa, kehidupannya, dan jangan lupa adalah lebih penting lagi untuk mengajarkannya kepada orang lain. Satu hal saja misalnya, ketika kita punya ilmu tentang baca tulis Al-Quran, nah, itu kan kita bisa mengajarkan kepada mungkin anak-anak kita, tetangga kita, ya, di forum TPA ataupun di musola, di masjid. Wah, itu luar biasa sekali. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Ya. Kita mengerti bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menuliskannya, bagaimana cara memahaminya, cara mengartikannya, menafsirkannya, lalu kita ajarkan kepada orang lain. Itu kata Nabi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara kalian umatku adalah yang mengerti, yang belajar tentang Al-Quran, dia mengerti, dia memahami, kemudian dia mengajarkan pemahamannya, pengertian yang dia peroleh dari belajar tadi kepada orang lain. Nah, jadi ini sebenarnya kita harus sangat menghargai, sangat menjunjung tinggi, ya, menghormati mereka yang meluangkan waktunya untuk menjadi guru-guru di TPA, di musola, di masjid, begitu kan. Karena mereka orang-orang yang luar biasa, ya, punya pengetahuan tentang baca tulis Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Nah, semuanya kita seperti itu. Ya, apapun ilmu yang kita miliki, sedikit pun, ya, kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang kau peroleh dariku walaupun hanya satu ayat, ya.
basmalah, hamdalah, falak, binas sudah lebih dari satu ayat begitu. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai waladhdallin itu kan lebih dari satu ayat. Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad itu kan lebih dari satu ayat. Kita ajarkan kepada orang lain. Itu perintah Nabi seperti itu walaupun hanya satu ayat. Karena pahalanya istimewaannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga berguna untuk kita semuanya, bisa kita ambil hikmahnya, kita hayati, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.